Satu keluarga tewas di Jakarta Utara terdiri dari ibu dan dua anaknya. Ada dugaan korban tewas keracunan atau diracuni. Sungai Batangkuranji meluap dan memutus akses satu-satunya menuju daerah Batu Busuak, Kota Padang, Sumatera Barat. Akibatnya, warga Batu Busuak kini kembali terisolasi. Stasiun Tugu Yogyakarta dipadati penumpang, baik yang meninggalkan Yogyakarta maupun yang baru tiba. Hingga Jumat malam, KAI melayani sekitar 60.000 penumpang di stasiun ini. Selamat pagi, selamat hari Sabtu. Di Sabtu 3 Januari 2026 ini, Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya, Bremana Athena, ya, masih dalam suasana libur tahun baru, tapi juga suasana siap-siap hari Senin nih ya. Karena arus balik udah mulai ramai ternyata di sini, mulai kemarin malam sampai nanti malam mungkin diprediksi akan menjadi puncak dari arus balik liburan Natal dan juga tahun baru. Minggu mungkin bakal ramai banget itu di Minggu sore. Iya, jadi prediksinya memang puncak arus balik libur Natal dan juga Tahun Baru ini akan terjadi di hari esok, hari Minggu. Namun ini sudah mulai terlihat mulai dari hari ini, begitu ya. Stasiun Tugu di Yogyakarta, kemudian juga stasiun-stasiun lainnya, Gubeng, ini mulai kembali lagi untuk ke Jakarta untuk bisa kembali beraktivitas, mencari cuan-cuan lagi, begitu ya. Yang anak sekolah juga mulai beraktivitas kembali untuk bersekolah, begitu. Nah, tentu saja banyak harapan baik dan juga doa baik dipanjatkan di 2026 ini. Iya, semoga nanti di hari Senin mulai tahun barunya bukan dengan ngeluh ya, aduh Senin lagi, kerja lagi, tapi lagi-lagi ini tahun baru, semoga semuanya kerjanya lebih semangat, mencari rezeki lebih semangat, dan juga lagi-lagi kita juga memulai tahun dengan positif, juga dengan semangat juga, terutama buat teman-teman kita yang terkena bencana di sejumlah daerah. Ini menjadi tahun baru, langkah baru buat kita juga untuk menyambut kehidupan ini menjadi lebih baik lagi. Amin. Dan ya, Adisti, tentunya ada juga yang baru di Januari ini karena Kompas cetak, Kompas Harian Kompas ini juga mulai punya edisi Kompas Akhir Pekan. Oh iya, ini jadi Harian Kompas ini mulai hari Sabtu ini punya cetakan Akhir Pekan. Akhir Pekan. Nah, isinya adalah biasanya referensi-referensi liburan begitu. Salah satunya ini yang terbit di Harian Kompas yang terbit di hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026 ini ada Urbana di tepian Fajar. Selamat pagi. Nah, pelan-pelan menuju barat agar ruang waktu di sini dinikmati sepenuh jiwa. Ini bisa juga menjadi salah satu referensi kita untuk bisa mengisi akhir pekan. Salah satunya mungkin di Lombok, Nusa Tenggara Barat, menikmati Pantai Senggigi, atau kalau mau menyeberang sedikit bisa ke Gili Trawangan. Gili Trawangan luar biasa. Nah, kita akan bahas, saudara, bagaimana kemudian nanti soal Kompas edisi baru ini, edisi akhir pekan di segmen 4 nanti kalau tidak salah untuk di Sapa Indonesia Pagi. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan ke informasi pertama dulu di pagi hari ini, di mana Polres Metro Jakarta Utara telah memeriksa 4 saksi untuk mendalami penyebab kematian ibu dan juga 2 anaknya yang ditemukan tewas di Warakas. Keempat saksi yang diperiksa merupakan 2 tetangga korban, seorang kerabat dari keluarga, serta seorang anak korban yang pertama kali melihat ketiga korban. Penyelidik belum bisa menyimpulkan penyebab kematian para korban karena masih menunggu hasil autopsi ketiga jenazah dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya tim lapor telah mengambil sampel dari rumah kontrakan korban. Adapun saksi-saksi ada 4 orang yang berstatus sebagai tetangga daripada korban. Itu saat ini juga sedang kita lakukan pemeriksaan yang kita ambil keterangannya. Barang bukti mana ya? Ya, barang bukti yang tadi saya sampaikan ada beberapa barang-barang di dalam rumah tersebut seperti botol, kemudian
spray dan baju yang sedang dilakukan pemeriksaan, dan ada barang-barang yang lain. Warga Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara digegerkan dengan tewasnya 3 orang dalam satu keluarga. Mereka adalah ibu dan 2 anaknya. Ketiganya ditemukan tewas di rumah kontrakan dengan kondisi mulut berbusa. Sementara 1 korban lainnya kondisinya kritis. Dia kaget ketok pintu pada geletak semua, dia pikir tidur goyang-goyang, ternyata ada ya ini apa namanya sudah meninggal dunia. Terus dia cari ibunya juga sama, kakaknya juga, kakak kandungnya yang perempuan juga sama katanya. Mereka tidur di masing-masing kamar. Kalau yang laki-laki di kamar depan, karena kan laki nggak dapat kamar tuh. Kamar. Nah, jadi itu yang saya tahu, ada kemungkinan sih mereka keracunan karena kan mereka. Polisi sudah melakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti, di antaranya botol air mineral, kemasan makanan, dan handphone. Sejumlah saksi juga sudah diperiksa. Melaksanakan olah TKP bersama dengan tim IDEN dan juga dari Dokes Polres. Untuk saat ini masih kita dalami terkait dengan penyebab kematian dari para jenazah tersebut. DP yang kita amankan barang-barang yang ada di sekitar TKP berupa botol minuman, kemudian juga ada beberapa bekas makanan dan juga ada HP korban. Jasad ketiga korban kini sudah dibawa ke RS Polri untuk diotopsi. Sementara 1 korban kritis masih dirawat di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi masih terus menyelidiki kasus pembunuhan 1 keluarga yang ditemukan tewas di dalam rumah di Situbondo. Polisi menduga CCTV di rumah korban ini sengaja dimatikan sebelum eksekusi terjadi pada dini hari. Polisi masih belum mengungkap dalang dibalik kematian 1 keluarga di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Salah satu bukti kuat yang saat ini didalami penyidik adalah rekaman CCTV di luar rumah korban. Polisi menyebut kamera pengawas tersebut tiba-tiba mati pada dini hari sebelum kejadian pembunuhan terjadi. Padahal sehari sebelum peristiwa, CCTV masih berfungsi normal dan terus merekam aktivitas di sekitar rumah. Di Sabtu menjelang waktu tadi, menjelang dini hari tadi, CCTV tersebut berhenti merekam atau dalam kondisi mati yang kita duga sengaja dimatikan. Kemudian di waktu itu diduga kuat terjadinya proses eksekusi atau peristiwa pembunuhan terhadap 3 korban ini. Informasi lainnya, saudara, seorang atlet terjun payung yang hilang di perairan Pangandaran, Jawa Barat akhirnya ditemukan meninggal dunia oleh nelayan asal Cilacap pada Jumat pagi. Video amatir ini menunjukkan saat nelayan menemukan jasad yang mengapung di perairan Pangandaran pada Jumat pagi. Penemuan tersebut langsung dilaporkan kepada tim SAR gabungan yang sedang melakukan pencarian di hari keempat sejak hilangnya korban. Kemudian jasad korban yang mengenakan pakaian lengkap dievakuasi tim SAR gabungan ke pantai Batu Karas dan dibawa ke RSUD Pandega Pangandaran untuk diidentifikasi. Kapolres Pangandaran AKBP Andri Kurniawan mengatakan korban diduga adalah Widi Asih, atlet terjun payung yang mengalami kecelakaan saat latihan terjun payung. Ini adalah hari keempat. Alhamdulillah berdasarkan informasi dari masyarakat juga, para nelayan, bahwa tadi pukul 08.30 ya kita mendapatkan informasi bahwa telah ditemukannya diduga mayat yang meninggal dunia akibat kegiatan terjun payung yang sudah terjadi. Ini adalah video saat 5 atlet terjun payung sebelum mengalami kecelakaan di atas Laut Pangandaran, Jawa Barat pada Selasa lalu. Insiden ini dipicu perubahan angin pada ketinggian 10.000 kaki. 3 penerjun berhasil melakukan pendaratan darurat
Sementara 2 penerjun yang mengalami kecelakaan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Pangandaran, Jawa Barat. Kita beralih ke peristiwa lain, saudara. Sebuah kapal karam akibat menghantam terumbu karang di perairan Maratua, Berau, Kalimantan Timur. Satu keluarga terdiri 15 orang selamat dan berhasil dievakuasi. Inilah detik-detik kepanikan penumpang kapal karam saat berusaha dievakuasi warga usai kapal yang mereka tumpangi menabrak karang. Peristiwa terjadi pada Jumat pagi saat kapal yang berisikan satu keluarga ini berangkat dari kampung Bohesilian menuju Bukuan, tempat wisata di Maratua, Berau. 20 menit berlayar, kapal menabrak karang dan terbalik. 15 korban yang terapung di kapal berhasil dievakuasi selamat oleh nelayan warga sekitar. 1 mil dari tempat berangkat, kapal tersebut menaiki batu karang sehingga kapal miring dan tenggelam 3 meter. Atas kejadian tersebut mengakibatkan air masuk ke dalam kapal dan penumpang dapat menyelamatkan diri dan menaiki di atas kapal yang masih timbul. Tidak lama dari kejadian tersebut, ke-15 penumpang dapat dievakuasi oleh nelayan yang ada di sekitar tempat kejadian. Sungai Batang Kranji meluap dan memutus akses satu-satunya menuju daerah Batu Busuak, Kota Padang, Sumatera Barat. Akibatnya warga Batu Busuak kini kembali terisolasi. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Sungai Batang Kranji meluap dan memutus akses satu-satunya menuju daerah Batu Busuak, Kota Padang, Sumatera Barat. Akibatnya warga Batu Busuak kini kembali terisolasi. Derasnya arus sungai mengikis tebing jalan ke daerah Batu Busuak yang menyebabkan terputusnya akses jalan satu-satunya ke daerah ini. Titik akses jalan yang ambles pada jarak 1 km dari perkampungan yang terdampak. Akibatnya warga terdampak bencana yang masih bergantung kepada bantuan. Bantuan yang datang hanya bisa diturunkan 1 km atau sebelum titik putusnya jalan. Hingga Jumat sore belum ada kegiatan perbaikan karena debit air Batang Kranji masih tinggi akibat hujan deras yang mengguyur Kota Padang. Ini yang putus yang besar ini sekarang itu bang, air besar ini bang, jalan ini bang. Akibat apa? Akses yang jalan buat Batu Busuk, warga yang di atas bang harus tunggu misalnya kayak nasi, ada warga yang nunggu sini untuk bawa ke atas. Berarti sudah tidak bisa dilewati kendaraan ya bang ya? Ya nggak bisa ada kendaraan lagi bang. Curah hujan tinggi juga menyebabkan banjir bandang di Pasar Lalang, Kecamatan Kranji, Padang pada Jumat sore. Luapan air Sungai Batang Pasar Lalang ini merendam permukiman dan lahan pertanian warga. Akibat kejadian, 1 rumah warga rusak dan 15 kepala keluarga mengungsi. Kita yang terdampak sebanyak 15 kakak. Sesuai kesepakatan kami bersama camat dan lurah, jadi masyarakat yang terdampak kita fungsikan sementara waktu ke masjid. Pak, ini untuk air ini sendiri naiknya sejak kapan ya? Naik baru siang ini baru naik. Jadi langsung kita turun ke lokasi untuk membantu masyarakat kita. Curah hujan yang tinggi juga memicu banjir di Nagari Kotokaciak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 17 warga terjebak di dalam rumah dan harus dievakuasi.
Evakuasi warga ini berlangsung dramatis pada Jumat malam. Tim SAR harus berpegangan pada tali agar tidak terbawa arus banjir yang deras. Satu persatu warga yang terjebak akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat. Banjir berarus deras ini mencapai ketinggian hingga 60 cm dan merendam sejumlah rumah warga. Dapat kami laporkan karena tingginya curah hujan di beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam, di jorong Sungai Asam, Nagari Koto Kacik, Kecamatan Tanjung Raya. Alhamdulillah 17 orang warga berhasil dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Korban banjir bandang di Nagari Maninjau, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat mengeluhkan kurangnya pasokan air bersih. Pengungsi dan musola SMA Negeri 1 Tanjung Raya ini masih menanti pasokan air bersih, saudara. Ada lebih kurang 14 jiwa yang mengungsi di sini. Ya, untuk makan udah di dapur umum udah lancar, cuma air bersih yang kurang kami sekarang. Sudah itu air tempat berwudu di musola ini juga tidak ada kendalanya. Satu unit mobil dinas camat di Kabupaten Gayo Luwes hanyut terseret derasnya arus sungai pada Kamis kemarin. Derasnya arus sungai Tripe Jaya mampu menghanyutkan mobil dinas milik Camat Pantan Cuaca. Menurut keterangan Kepala BPBD Gayo Luwes, saat kejadian mobil tersebut dalam keadaan kosong tanpa penumpang. Mobil sudah terjebak di atas jembatan sejak banjir besar pada 26 November 2025 yang lalu saat Camat meninjau lokasi banjir. Kondisi arus yang terlalu deras dan akses yang terbatas membuat proses pemindahan tidak dapat dilakukan. Hingga akhirnya kendaraan tersebut hanyut terbawa banjir. Sementara itu, Saudara, Presiden Prabowo Subianto bilang ada pihak swasta yang tertarik untuk memanfaatkan lumpur sisa banjir. Ini disampaikan Presiden saat rapat koordinasi di Aceh, Tamiang, Aceh. Kata Presiden, ada gubernur yang melaporkan soal pihak swasta yang ingin memanfaatkan lumpur di sungai hingga sawah. Presiden meminta hal itu untuk dikaji agar bisa membantu pembersihan sungai. Dan juga gubernur melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang tertarik dia bisa manfaatkan lumpurnya di mana-mana. Jadi tidak hanya di sungai tapi yang di sawah dan sebagainya. Silakan, ini sekira bagus sekali. Ya, jadi tolong ini didalami dan kita laksanakan. Ya. Jadi pendangkalan kuala-kuala, pembersihan kuala-kuala, membuka itu saya kira bagus sekali. Jadi akses sungai-sungai bisa bermanfaat bagi kita. Sekaligus kita menghadapi kemungkinan cuaca yang ekstrim, ya kita sudah siap. Ya, saya sangat setuju dengan gagasan itu, tinggal nanti dirumuskan bagaimana kita laksanakannya. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Di Kulon Progo, Yogyakarta, tebing setinggi 20 meter di Pedukuhan Teganing satu longsor dan menerjang tembok rumah milik warga hingga jebol. Tebing longsor pasca hujan deras yang terjadi sejak Kamis sore kemarin, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun rumah seorang warga rusak parah diterjang material longsor. Pemilik rumah memilih mengungsi saat hujan deras turun karena kondisi tebing di samping rumahnya yang masih labil. Selain menerjang rumah, longsor juga menutup akses jalan warga Pedukuhan Teganing 1 dan menyebabkan 2 kepala keluarga terisolasi. Tidur, semua lagi tidur ya. Yang terbangun saya dengan anak saya terbangun.
Tapi beda ruangan dengan beda ruangan ya, saya di depan, anak di ruang tengah. Terus yang tempat tidur yang tertimbun ini? Masih itu nggak ditempati, cuma ya pas kosong karena nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Terus kalau yang satu itu cuma akses jalan mau keluar rumah, niku sementara tidak bisa. Terus mengakibatkan jalan lingkungan jalan yang dulu jalan kabupaten itu bau jalannya nopo nggih longsor. Saudara, satu keluarga tewas di Jakarta Utara terdiri dari ibu dan juga 2 anaknya. Ada dugaan korban ini tewas keracunan atau diracuni. Kami akan ulas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Warga Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara digegerkan dengan tewasnya 3 orang dalam satu keluarga. Mereka adalah ibu dan 2 anaknya. Ketiganya ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan. Sementara itu, satu korban lain kondisinya kritis. Kaget ketok pintu pada geletak semua, dia pikir tidur goyang-goyang, ternyata ada ya ini sudah meninggal dunia. Terus dia cari ibunya juga sama, kakaknya juga, kakak kandungnya yang perempuan juga sama kali. Mereka tidur di masing-masing kamar. Kalau yang laki-laki di kamar depan, karena kan laki nggak dapat kamar tuh. Kamar. Nah, jadi itu yang saya tahu, ada kemungkinan sih mereka keracunan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar bilang, saat ini olah TKP di lokasi sudah dinyatakan selesai. Polisi membawa sejumlah barang dari rumah korban yang dinilai berkaitan dengan meninggalnya korban, termasuk makanan dan minuman. Polisi juga meminta keterangan dari tetangga rumah korban. Saat ini untuk di lokasi sudah sementara dinyatakan selesai. Kemudian dari barang-barang yang diamankan, selanjutnya dilakukan penelitian oleh lapor. Barang-barang yang diambil adalah barang-barang sehari-hari yang biasa digunakan oleh para korban, yang kami nilai dimungkinkan ada kaitannya atau dapat membantu kami dalam pembuktian nantinya. Tentunya seperti makanan dan minuman yang ada kita bawa. Untuk sampai saat ini ada beberapa tetangga yang sedang kita lakukan pemeriksaan. Nanti hasilnya akan kami sampaikan berikutnya. Jasad ketiga korban kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Sementara satu korban kritis masih dirawat di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hingga kini polisi masih menyelidiki kasus kematian 3 orang dalam satu keluarga di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain membawa sejumlah barang bukti dari lokasi penemuan korban, polisi juga meminta keterangan tetangga rumah korban. Lalu apa dugaan motif serta penyebab kematian korban? Kita akan bahas bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia. Telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Ada Prof. Adrianus Meliala. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi Mbak Adisti. Ya, Prof, ini kan masih menjadi misteri ya. Sebelum kita ke motif, tentu kita bertanya dulu ini penyebab kematiannya. Potensi dari kacamata Anda ini diracun atau keracunan? Kalau melihat ciri-ciri kematian korban, ketiga korban ini. Pertama tentu bela sungkawa bagi keluarga korban. Yang kedua tentu kita mesti establish dulu bahwa ini nampaknya keracunan. Keracunannya jenis apa? Nampaknya kalau dilihat dari segi ada busa, lalu kemudian tubuh melepuh, ya kemungkinan ini memang kena kimia seperti sianida yang kemudian lalu membuat tampilan tubuh seperti itu. Ya, tapi tentu dari segi kepastiannya itu menunggu pemeriksaan laboratorik dulu. Yang ketiga, tentu perlu dipastikan dulu apakah ini keracunan karena diracun atau keracunan karena memang ada niatan dari para korban untuk bunuh diri, ya, dengan segala hormat. Kalau kita bicara mengenai yang pertama yakni keracunan karena diracun, maka tentu perlu melihat pada circumstance atau pada situasi umumnya. Apakah keluarga ini memiliki musuh, mungkin memiliki hutang yang tidak bisa dibayar,
misalnya utang kontrakan sehingga lalu kemudian ada orang yang ingin membunuhnya, ya, atau mungkin juga pernah membuat satu pencemaran nama baik atau yang lain, sehingga ada musuh yang kemudian dendamnya luar biasa, yang lalu kemudian berujung pada upaya untuk membunuh dengan cara meracun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bunuh diri, dengan kata lain memilih untuk bunuh diri melalui minum racun atau makan sesuatu yang sudah ada racunnya, di mana kemudian hal ini lalu dikonsumsi oleh anak dan ibunya bersama-sama, namun mungkin pada saat anak yang terakhir yang kemudian lalu mengkonsumsi tidak terlalu banyak misalnya, sehingga kemudian tidak mengakibatkan kematian. Sementara yang lain, ibu dan 2 anak lain mungkin karena mengkonsumsi sudah banyak, sudah keburu meninggal duluan, mungkin begitu ya. Nah, kalau kita fokus kepada yang terakhir ini, yakni keracunan karena bunuh diri, ini menurut saya pernah ada presidennya nih, pernah ada kasus-kasus seperti itu, ya, mungkin juga karena tadi kesulitan hidup, keterbatasan ekonomi dan seterusnya, hal mana kemudian membuat sang ibu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, dan karena dia tidak ingin anak-anaknya menderita, maka kemudian dia semacam mengajak anaknya untuk juga bunuh diri bersamanya. Demikian. Oke, jadi memang ada 2 kemungkinan begitu ya. Ini mati karena tewas karena keracunan diracun, atau kemudian keracunan memang karena memang ada potensi mengakhiri hidup. Ini yang kemudian harus didalami 2 kemungkinan ini. Tapi kemudian bagaimana dengan kemungkinan potensi keterlibatan pihak lain di luar dari keluarga? Tentu saja dalam hal ini penyelidikan kelihatannya belum selesai. Olah TKP kelihatannya juga masih dilakukan oleh kepolisian. Dari situ lalu kemudian bisa kelihatan tadi ya, apakah diracun karena dibunuh, atau diracun karena, atau keracunan karena bunuh diri. Tentu dalam hal ini polisi perlu melihat misalnya apakah ada break in ya, apakah ada orang yang mencoba paksa masuk, demikian juga status rumah, status keuangan, jejak digital dari sang ibu terutama, demikian juga anak-anaknya mungkin juga sudah mulai pakai handphone, hal mana kemudian juga mulai ada kelihatan jejak digitalnya. Itulah yang kemudian membuat kita bisa sampai pada kesimpulan apakah ini keputusan pribadi untuk bunuh diri, atau karena ada orang yang mengancam, atau juga ada keterlibatan pihak ketiga yang mungkin misalnya menyediakan makanan dan minuman yang ada racunnya, atau juga mempersuasi atau mendorong untuk bunuh diri dan seterusnya. Saya kira kita tunggu datanya dari kepolisian. Demikian. Oke, jadi memang kita masih belum harus ada penyelidikan lebih mendalam soal ini, dugaan keterlibatan dari pihak lain atau eksternal begitu. Termasuk juga satu orang keluarga anaknya yang kemudian saat ini masih dalam keadaan kritis. Tentu ini menjadi saksi kunci, saksi mahkota dari peristiwa tewasnya 3 orang satu keluarga ini. Apa yang kemudian perlu didalami dari kesaksian saksi kunci ini yang masih hidup? Yang pertama-tama saya duga bahwa korban ini masih berusia kanak-kanak ya. Maka sebagaimana layaknya terhadap kanak-kanak, itu kita perlu perlakukan secara amat hati-hati ya. Kenapa? Karena 2 hal. Pertama, karena dia pasti mengalami trauma, dan yang kedua adalah bahwa kesaksiannya seringkali diragukan kredibilitasnya. Ya, masih bisa berubah-ubah, masih bisa dipengaruhi oleh berbagai hal ya. Alhasil kemudian sekali lagi kita perlu memberikan perhatian dalam rangka mengorek keterangan dari yang bersangkutan. Yang kedua, tadi saya mengasumsikan bahwa kemungkinan karena anak ini mengkonsumsi tidak terlalu banyak, sehingga kemudian tidak sampai meninggal begitu ya. Sementara pada korban yang lain mengkonsumsinya juga cukup banyak, alhasil kemudian sampai pada dosis yang fatal untuk kemudian menyebabkan kematian. Nah, apakah lalu karena hal itu atau karena hal yang lain ya? Mungkin juga ada juga kasus kalau nggak salah di Jawa Tengah, memang anak yang paling akhir, yang paling bungsu atau salah satu anak itu dibiarkan hidup ya dalam tanda kutip, agar dia kemudian bisa menjadi semacam penerus atau yang lain lah begitu. Nah, ini juga perlu dicermati oleh kepolisian sekali lagi dengan cara-cara yang hati-hati, mengingat yang bersangkutan masih berusia kanak-kanak. Demikian. Oke, jadi proses pemeriksaan terhadap salah satu saksi kunci harus ekstra hati-hati, terutama karena memang harus ada pendampingan soal trauma psikologis juga, karena memang saksi ini masih di bawah umur, masih anak-anak ya, Prof. Adrianus.
Nah, Prof. Adrianus, apa yang bisa direkomendasikan oleh penyidik polisi begitu? Faktor apa yang kemudian menjadi faktor utama, apa yang menjadi kunci dari penyelidikan untuk pengungkapan termasuk juga pengusutan dari kasus ini? Sekali lagi, keberadaan dari makanan atau minuman yang diduga mengandung racun itu perlu didalami ya, dari mana datangnya. Sebab racun yang mematikan, misalnya tadi saya sebut misalnya cyanida, itu kan tidak gampang berada di tengah-tengah kita. Dengan kata lain perlu ada satu upaya khusus, apakah dibeli lalu kemudian dicampurkan, atau orang mencampurkan, atau orang dari luar mengirimkan misalnya lewat paket gitu ya, sehingga kemudian lalu orang mengkonsumsi dengan tidak sadar gitu ya, itu perlu amat didalami, sebab itulah yang menjadi penyebab langsung kematiannya. Nah, dari situ kemudian lalu bisa diduga intensinya, apakah memang ada niat yang sengaja atau karena kecelakaan, dengan kata lain tidak ada niat yang sengaja untuk itu. Nah, itu bisa saja terjadi, betapapun itu kecil nampaknya. Nah, untuk itu kemudian kita bisa mengestablish motif dan niatnya. Mungkin begitu. Oke, termasuk juga soal jejak digital dari ponsel para korban, begitu ketiga korban, soal riwayat keuangan dan juga mungkin juga riwayat digital lainnya ya, Prof, yang kemudian juga harus didalami. Saya kok mendapat kesan begitu ya, apalagi karena di situ tidak terlihat atau paling tidak belum terlihat peran atau sosok ayah atau suami. Sehingga kemungkinan yang terjadi adalah cerita klasik ya, di mana keluarga tanpa ayah, lalu kemudian kehilangan penghasilan, hal mana kemudian lalu sudah mulai ditekan oleh kebutuhan ekonomi ya. Nah, ini sekali lagi ini hanya khayalan sementara lah gitu ya. Sebab ini memang merupakan satu cerita klasik di antara kita ketika ada keluarga yang tertekan ekonomi, lalu kemudian ada saja yang lalu mulai berpikir tentang mengakhiri hidup, antara lain karena tadi tidak ada satupun jalan-jalan yang bersifat solutif ya, untuk kemudian dia bisa menutupi kebutuhan ekonominya. Mungkin begitu. Oke, terakhir Prof, pesan apa yang bisa disampaikan begitu ya kepada kita semua soal peran dari keluarga, termasuk juga dari lingkungan, dari RT dan RW, tetangga terdekat. Jangan sampai kemudian peristiwa semacam ini masih terjadi di tengah kita bersama. Ya, pertama tentu kita mesti melihat dulu kalau memang ini adalah kasus keracunan yang tidak disengaja, ya tidak ada niat, tapi kemudian lalu kita makan sesuatu atau kita minum sesuatu yang ternyata berisi racun, maka tentu pesannya adalah bahwa berhati-hatilah ya terhadap apapun yang kita konsumsi, apalagi jika itu berasal dari orang lain atau berasal dari kiriman. Ya tentu ini tidak lalu kemudian membuat kita lalu harus curiga pada misalnya kiriman dari tetangga atau dari teman lain, tentu tidak demikian ya. Namun ya itulah adanya kalau memang benar bahwa ini memang karena tadi ya ketidaksengajaan. Tapi kedua, kalau memang ini adalah kesengajaan, maka tentu ya kita harus hati-hati dengan perkataan, dengan perbuatan, karena umumnya orang yang lalu kemudian dendam pada kita dan berusaha untuk menghabisi nyawa kita, umumnya karena tadi perbuatan mulut dan tangan kita atau karena perilaku kita yang tidak pantas yang membuat mereka sakit hati, yang lalu kemudian berujung pada dendam. Nah, kalau kemudian ini adalah satu tindakan bunuh diri, maka tentu kita mesti berpikir-pikir ya, apakah satu hal itu memang dibenarkan secara agama, secara moral, bagi kita untuk mengakhiri diri kita sendiri, apalagi dengan mengajak anak-anak kita. Sekali lagi ini tergantung pada apa yang sebetulnya terjadi, mana belum bisa kita establish pada titik ini. Demikian. Oke, baik. Nanti kita akan tunggu bagaimana pengungkapan dan juga pengusutan dari kasus ini dari penyidik polisi, begitu ya. Apakah memang ini kasus tewas karena memang keracunan, karena diracuni, atau kemudian keracunan karena memang mengakhiri hidup. Terima kasih kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala, telah bergabung bersama kami dalam Sapa Indonesia pagi hari ini. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Oke, ya. Saudara, kembali di Sapa Indonesia Pagi, dan hari ini kita akan membahas terkait dengan perubahan pola konsumsi media yang membuat akhir pekan ini menjadi momen penting untuk pembaca bisa menikmati informasi dengan ritme yang lebih santai dan juga reflektif. Nah, menjawab kebutuhan tersebut, Kompas menghadirkan Kompas Akhir Pekan. Ini adalah wajah baru dari harian Kompas yang terbit setiap hari Sabtu dengan sajian konten yang lebih tebal, segar, dan juga kaya. Menggabungkan gaya hidup
hidup, sastra, serta pemberitaan reguler dengan analisis mendalam. Nah, seiring dengan perubahan ini, edisi cetak minggu tidak akan lagi beredar dan akan dialihkan ke platform digital melalui e-paper kompas.id. Nah, pagi hari ini kita akan berkenalan dengan konsep Kompas akhir pekan dan mengajak Anda, saudara, memahami nilai di balik transformasi ini, serta juga membangun antusiasme menyambut pengalaman membaca akhir pekan yang lebih nyaman dan juga bermakna. Sudah hadir bersama kami di studio Bapak M. Hilmi Faik, editor Des Budaya Harian Kompas. Selamat pagi. Selamat pagi. Faik. Luar biasa, ini tahun baru, tahun yang juga mungkin semangat baru juga, dan ini juga mungkin tahun yang baru juga bagi Harian Kompas, karena untuk pertama kali nih berarti ya, ada untuk Kompas, judulnya Kompas Akhir Pekan. Ya. Nah, ini sebenarnya latar belakangnya apa sih Pak Faik, dan kemudian apa yang kemudian dibaca dari audiens yang membaca di akhir pekan seperti itu? Oke, tadi sebenarnya ini kan studinya panjang ya, tapi ringkasnya kira-kira begini. Ada tren masyarakat urban itu berubah. Bahwa kalau dulu kan puncak akhir pekan itu ada di Minggu, ketika libur hanya hari Sabtu atau Minggu. Tetapi kemudian masyarakat pasca industri atau orang-orang urban itu punya yang disebut individualisasi waktu. Mereka bisa memilih waktu yang pas. Nah, ternyata studi banyak menunjukkan bahwa Jumat itu orang mentalnya sudah mental liburan tuh. Jumat sore pas Jumat sore ya? Terutama itu makanya orang-orang yang di kantor Jumat sore itu udah sedikit. Nah, puncak liburnya itu ada di Sabtu. Disitulah orang tuh full di situ menikmati hidup, bersosialisasi, berkumpul keluarga itu sekarang di Sabtu. Kenapa bukan Minggu lagi? Nah, Minggu itu orang-orang mengalami kecemasan menghadapi hari Senin gitu. Monday ini ya, Sunday anxiety itu. Jadi begitu udah cemas, orang sudah nggak rileks lagi. Nah, Sabtu. Studi lain juga menunjukkan bahwa di hari Sabtu itu orang butuh sesuatu yang lebih mengisi begitu ya, lebih rileks itu tadi. Maka kemudian kami berpikir kayaknya sudah waktunya kita memindahkan Minggu ke Sabtu. Nah, memindahkan tuh berarti semua yang ada di hari Minggu sekarang ada di hari Sabtu. Oke, hari Minggu tuh biasanya untuk yang ringan-ringan, features-features gitu ya, kemudian dipindahkan semuanya ke hari Sabtu di Kompas Akhir Pekan. Kompas Akhir Pekan. Oke, nah kemudian yang berbeda ini sebenarnya udah kelihatan jelas ya Pak ya, karena di halaman muka saja sudah full color seperti ini, isinya momen liburan gitu ya, kita lihat ada pohon kelapa, kemudian resort, nyiur melambai, biru gitu ya. Biru. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan, ini selain dari segi tampilan, itu kontennya seperti apa sih Pak kalau di Kompas Akhir Pekan ini? Konten di Kompas Akhir Pekan itu kita seperti saya bilang tadi memindahkan semua yang ada di hari Minggu ke hari Sabtu. Itu berarti tulisan-tulisannya relax, features, leisure gitu ya. Makanya kita ngomongin soal jalan-jalan kemana, mau makan apa hari ini misalnya. Lalu kemudian ada sastra ya, ada cerpen, ada puisi-puisi. Ini termasuk rubrik yang kita hidupkan lagi. Karena sebelumnya sempat ditutup tahun 2021. Dan kemudian sekarang karena memungkinkan halamannya bertambah itu tadi kami tambah. Lalu juga ada rubrik lembar yang itu isinya resensi buku, itu juga sempat tutup dan kemudian sekarang kita hidupkan lagi. Kemudian rubrik percik yang dulu namanya sketsa itu juga sempat tutup dan sekarang hidup lagi. Artinya bahwa di hari Sabtu orang bahkan mendapat lebih banyak, lebih bergizi, lebih bervitamin dibanding edisi sebelumnya. Nah, itu juga yang Mas tadi bilang di awal tahun baru ada sesuatu yang baru. Ini sesuatu baru yang lebih bergizi, lebih berisi, lebih membuat kita fulfill gitu ya. Jadi nggak cuma senang-senang tapi juga fulfill secara pengetahuan, wawasan dan juga insights gitu ya. Jadi tidak hanya soal liburan tapi juga tadi soal puisi, kemudian sastra dan juga ulasan buku gitu ya Pak ya. Ulasan buku. Nah, itu berpijak pada kita Kompas itu punya yang disebut jurnalisme makna. Sebenarnya di weekend ini makna-makna itu tebal sekali. Itu tadi buku. Lalu ada analisis budaya yang setiap Sabtu memang sudah ada. Itu kami juga tetap ada di halaman 13 sekarang. Puisi, lalu cerpen, kemudian teater. Itu semua kalau kita baca kita kemudian menemukan oh ini kira-kira makna hidup sekarang ini. Kita tidak mudah tergesa-gesa, jeda sebentar. Kemudian berdiskusi mungkin tidak hanya dengan orang tapi juga dengan diri sendiri dengan membaca gitu. Kira-kira begitu.
Oke, nah ini dia yang menarik kemudian. Tapi kalau saya lihat sepertinya, wah ini full color semua. Kemudian banyak sekali soal features. Tapi ada nggak sih tetap Pak Faik untuk konten berita regulernya, berita-berita hard news-nya gitu? Oke, itu ada di halaman 13 sampai halaman 20 sebenarnya. Ini peristiwa-peristiwa reguler yang sebenarnya juga kita kasih sentuhan leisure, lebih rileks juga. Tidak semenakutkan dalam tanda kutip berita harian yang hard news itu. Maka di sini kalau kita buka di halaman 14 dan seterusnya, kita akan menemukan beberapa tulisan-tulisan yang lebih rileks ya Mas. Wah betul. Seperti ini nih, sensasi ngopi di ring 1 istana. Ini kan orang mungkin sejauh ini atau selama ini hanya tahu orang-orang istana, penguasa yang terkesan kaku, terkesan tegas, atau terkesan apa namanya prosedural gitu ya. Tapi bisa ngopi. Ternyata ada kafe di dalam. Ada kafe di dalam dan ngopi itu kemudian konotasinya kan relax. Betul. Nah itu yang kita kasih nyawanya di situ, ruhnya ada di situ. Jadi walaupun hari Sabtu itu isinya relax, tapi tetap aja tidak secara full relax aja, tapi lagi-lagi memberikan twist gitu ya ketika ada hard news di sana, ada juga soft news yang kita selipkan di sana. Nah, berarti kalau untuk komposisinya ini berarti bisa dibilang 90% features atau seperti apa nih? Iya. Pak Hilmi? 90% bisa dibilang features, meskipun secara utuh kita menyajikan sesuatu yang itu tadi, leisure, relax, yang orang lebih bisa merenung, introspeksi, atau sekedar bahkan bisa sambil lalu gitu ya. Misalnya baca puisi, satu puisi aja ya paling 5 menit ditinggal, nggak apa-apa. Tapi paling nggak dia sudah mendapatkan maknanya itu, bisa menemukan, ini ada sesuatu yang bisa saya serapi di sini. Oke, baik. Dan puisi ini dipilihnya kan misalnya, puisi yang tampil hari ini ada 3, itu kita pilih dari ratusan gitu Mas. Jadi seleksi atau kurasinya itu kami serius, dengan kata lain bahwa yang kami sajikan di hari Sabtu itu semua hal yang premium yang kami miliki. Nah ini yang kemudian jadi pertanyaan lagi, ini kan kalau hari Sabtu tentu dengan Kompas Akhir Pekan dengan edisi yang lebih tebal, lebih berwarna, lebih leisure gitu ya arahnya. Nah berarti kan hari Minggu ini berarti kan sudah tidak ada lagi Kompas yang dicetak ya, bukan tidak ada Kompas cetak lagi. Nah hari Minggu itu berarti hanya ada di digital. Di digital sama di e-paper. Nah, jadi kalau di aplikasi Kompas ID, nah itu bisa di e-papernya bisa dibuka. Jadi kami tetap namanya harian, tidak pernah libur. Oke, berarti Senin sampai Minggu semuanya tetap ada, baik dicetak maupun juga di digital. Khususnya di hari Minggu hanya di digital saja. Di digital saja. Kalau misalnya di hari Minggu, Pak Hilmi, apakah kemudian kontennya juga lebih ke leisure atau memang hari Minggu bukan Kompas Akhir Pekan, ini kontennya hard news juga sebenarnya kalau di hari ini? Bisa dibilang kalau dari sisi ini ngomongin jenis kelamin gitu ya, itu in between antara Sabtu dan Senin. Jadi ini kalau di dalam transisi, ini di dalam studi-studi urban itu hari Minggu kan disebut masa kontraksi. Jadi ini setelah relax, kontraksi, kemudian menuju Senin yang kita sebut itu tadi, orang sering mengalami anxiety, ketegangan itu. Nah di hari Minggu itu nuansanya di antara itu, antara Sabtu dan Minggu. Tidak terlalu hot news, tapi juga tidak terlalu feature. Ada selip-selipan juga. Kita berikan ke audiens gitu ya, masa-masa untuk adaptasi dari relax yang kembali tegang di hari Senin. Iya, di hari Senin yang kembali. Atau udah kebayang, aduh meeting lagi. Nah di Sabtu udah kita bekelin makna. Di Minggu itu kita bekelin kira-kira di meeting nanti mau nyampaikan apa dari sisi logika, dari sisi kemantapan berpikir gitu. Nah, tapi kan ini berarti kan audiens pembaca harian Kompas harus langganan gitu ya di kompas.id. Nah, bagaimana kemudian bisa memastikan pengalaman membaca di digital dan juga di cetak itu tetap sama gitu, Pak Hilmi? Nah, untuk memastikan itu memang kalau orang lama biasanya tetap harus langganan koran ya, fisik. Ada semacam nostalgia memegang fisik itu, mulai dari suara kertas yang dibuka, aroma itu punya makna tersendiri. Tetapi bagi generasi muda misalnya yang Gen Z atau di bawahnya Alpha yang mulai baca ya sangat benar langkahnya kalau misalnya menyisikan beberapa untuk langganan itu lebih baik. Karena dengan di situ
itu kan bisa dicicil bacanya. Tidak harus misalnya tiap hari baca atau tiap saat baca, tapi bisa kapan saja. Dan harapan kami memang dengan kebiasaan yang berubah itu ya, terutama pasca pandemi, yang orang bisa kapan saja bekerja, tidak harus di kantor, yang mengalami yang saya sebut individualisasi waktu tadi, bisa milih, yaitu jalannya makin banyak untuk bisa menikmati sajian-sajian kami gitu sih sebenarnya. Itu ya alternatif bagi orang-orang yang mungkin tidak langganan koran tapi pengennya tetap baca setiap saat ya lewat kompas.id gitu. Dan hari Minggu juga tetap bisa langganan, tetap bisa mendapatkan informasi walaupun memang tidak sekeres-keres ini gitu ya, tapi tetap informasinya sama gitu. Ya, sama sampai bahkan bisa lebih kaya karena di situ bisa melihat yang sudah-sudah. Itu berapa edisi Pak kalau untuk misalnya kita langganan kompas.id nih, berapa edisi yang bisa kita lihat ke belakang itu? Atau banyak sekali, bahkan sampai sebulan ke depan tuh masih bisa. Kalau Kompas ID semua bisa, semua yang pernah ada di kompas.id itu bisa dilihat, tinggal dibuka di menunya sebelah kiri, diklik mau nyari apa nanti ada. Oh, jadi nggak harus nimbun kertas di rumah gitu ya? Itu juga lebih lebih ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan, betul. Nah, kemudian harian Kompas kan juga sering membuat inovasi juga kemarin, apalagi ketika data-data soal itu yang hutan hilang. Nah, itu kan juga sebuah pengalaman ya Pak, ketika kita memegang langsung fisik sebuah koran yang ada kertas kalkirnya. Nah, itu kemudian apakah nanti ke depannya juga bakal ada lagi nih kejutan-kejutan dari harian Kompas untuk bisa memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi pembaca? Iya, itu menjadi salah satu perhatian kami di Kompas bahwa bagaimana menyajikan pengalaman-pengalaman unik yang kemudian akan terus diingat, seperti Kalkir itu. Pada suatu masa kita bikin edisi yang sampai 60 halaman untuk menyambut 60 tahun Kompas, atau 80 halaman untuk 80 tahun Indonesia Merdeka gitu. Nah, nanti akan ada apa lagi? Tentu akan banyak hal. Ini sudah kami rencanakan yang tidak bisa dijelaskan di sini. Sayang sekali tidak ada ini soal bocoran ide soalnya. Ide yang harus kita jaga dulu karena mahalnya kan di situ. Jadi silakan ditunggu lah kejutan-kejutan apa yang akan diberikan oleh Kompas. Dan kami selalu begitu karena ada tim kami selalu berdiskusi, ada apa nih, kita respon apa. Misalnya bencana, itu kan sesuatu yang tidak pernah kita inginkan dan tidak pernah kita prediksi kapan terjadi. Tetapi begitu itu terjadi, kita langsung bergerak, ngumpulin data, lalu berpikir ini secara visual mau diapain. Dan kemudian bisa dikomparasikan tuh. Ini tahun ketika hutan masih bagus, dan ini tahun ketika hutan itu sudah tidak bagus. Dan itu ditumpuk, sehingga orang secara visual langsung kebayang. Begitu dibuka, ini ulah kita. Gitu. Kira-kira gitulah. Dan apalagi kemarin saya dengar juga ini omongan di belakang gitu ya Pak, ini idenya muncul kemudian tadi untuk memberikan pengalaman yang berbeda, tapi juga di sisi lain ini juga ada misi lingkungan juga karena katanya banyak sisaan kertas kalkir yang belum dipakai gitu ya. Di harian Kompas. Sebutlah ini upscaling gitu ya, atau reuse gitu. Jadi daripada itu tidak kepake, ya bisa kita manfaatin. Dan ini kan pola-pola pikir yang semakin merasuk ke dalam kita sebagai orang yang prihatin kondisi bumi seperti ini. Sementara pada sisi yang lain ada orang-orang yang seolah-olah tidak berdosa dengan ngerusak hutan seperti itu. Ada kontras-kontras itu Mas, dan kami secara tersirat menyampaikan pesan itu. Tanpa merusak kita bisa menghasilkan sesuatu yang premium gitu. Ya, betul, luar biasa ini yang kita apresiasi juga dari teman-teman di harian Kompas untuk bisa memberikan pengalaman yang berbeda untuk pembaca. Nah, terakhir nih mungkin Pak Hilmi terkait bagaimana kemudian harapan dari harian Kompas dengan adanya edisi baru seperti ini yang berbeda, tentunya memberikan yang berbeda juga untuk pembaca di rumah, dan juga bagaimana kemudian pembaca ini juga bisa menikmati secara full utuh edisi khusus ini. Kompas edisi akhir pekan hari ini perdana dengan dengan tampilan yang begitu menggoda. Nah, ini sebenarnya kami berharap pembaca makin happy, makin bahagia, makin menemukan apa yang mereka cari ya di dalam edisi-edisi berikutnya dan edisi hari ini tentu saja. Dan dengan begitu tidak meninggalkan koran sebagai sumber referensi yang bisa mendudukkan masalah. Jadi kami itu kan bukan hanya menyajikan fakta, tapi juga mendudukkan masalah, kemudian memberi makna. Dan ini selalu menjadi patokan kami. Nah, harapan kami ya itu, bahwa jangan tinggalkan koran, karena sebenarnya koran itu terus hidup dan selalu dibutuhkan. Kenapa koran dibutuhkan? Ketika informasi datang bertubi-tubi,
itu sebenarnya kan kita mengalami blur karena tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Nah, koran dalam hal ini Kompas itu mendudukkan masalah sehingga orang tahu sandarannya. Oh, ternyata ini nih yang bisa dijadikan pijakan. Ini nih yang bisa dijadikan referensi sehingga kita bisa berpikir lebih bijak, lebih jernih. Kira-kira begitu. Di tengah disrupsi informasi yang berseliweran di digital gitu ya, tetap Kompas cetak, harian Kompas ini juga tetap memberikan Kompas gitu, arahan gitu. Ini loh yang benar. Tentunya juga dengan mendalam juga karena lagi-lagi tidak sekilas, kita ulasannya semuanya mendalam, disusun juga dengan luar biasa cermat seperti itu, dan kita harapkan juga pembaca di rumah juga bisa terus berlangganan harian Kompas gitu ya. Menantikan kejutan-kejutan berikutnya dari harian Kompas. Nah, silakan. Ini kejutan di awal tahun, tunggu lagi kejutan-kejutan nanti. Berikutnya ya. Berikutnya, pasti ada. Baik, kita harapkan juga lagi-lagi saudara nih Kompas Akhir Pekan bisa hadir untuk menemani setiap lembaran cerita baru Anda, karena akhir pekan ini layak disambut dengan bacaan terbaik. Akhir pekan nyaman bersama Kompas. Terima kasih Pak M. Hilmi Faik, editor Desk Budaya Harian Kompas, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Dan saudara, jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Stasiun Tugu Yogyakarta dipadati penumpang, baik yang meninggalkan Yogya maupun yang baru tiba. Hingga Jumat malam, KAI melayani sekitar 60.000 penumpang di stasiun ini. Sesaat lagi. Kita simak informasi seputar arus balik libur Natal dan Tahun Baru, saudara. Peningkatan penumpang terjadi di stasiun Tugu Yogyakarta jelang libur Natal dan Tahun Baru berakhir. Data dari PT KAI Daob 6 Yogyakarta, sepanjang hari Jumat, penumpang yang berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta sebanyak lebih dari 33.000 orang. Sementara untuk penumpang datang di stasiun Tugu Yogyakarta sepanjang hari Jumat, tercatat 28.201 penumpang. Kita akan simak informasi terkini dari stasiun Tugu Yogyakarta bersama jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan di sana. Selamat pagi Michael, untuk libur tahun baru ini kan sebentar lagi berakhir ya. Bagaimana dengan arus balik di stasiun Tugu pagi hari ini? Atau justru masih banyak yang berangkat dari sana untuk ke tempat-tempat di luar Yogyakarta? Selamat pagi Bre dan saudara. Peningkatan penumpang kereta api di stasiun Tugu Yogyakarta memang terpantau sejak kemarin dan pada hari ini, dan juga diprediksi akan berlanjut pada esok harinya. Nah, jumlah penumpang yang berangkat pada hari ini dan kemarin memang melebihi dari jumlah penumpang yang datang. Ini memang sudah diprediksi oleh PT KAI Daob 6 Yogyakarta karena bertepatan dengan penghujung masa libur Lebaran usai. Nah, Bre, jika pada kemarin tercatat ada 33.000 penumpang yang berangkat dan kemudian ada 28.000 penumpang yang datang, untuk hari ini memang PT KAI Daob 6 Yogyakarta belum mengeluarkan rilis terbarunya karena memang setiap harinya rilis akan dikeluarkan pada pukul 9 nanti, jadi masih sekitar 1 jam ke depan. Namun dari prediksi kami bahwa hari ini sama dengan hari kemarin, pemberangkatan akan mendominasi penumpang yang melewati stasiun Tugu. Nah, hal yang sama juga terjadi di stasiun-stasiun lain seperti di stasiun Lempuyangan dan di stasiun Solo Balapan misalnya. Dan data dari PT KAI Daob 6 Yogyakarta hingga memasuki hari ini 17 hari masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru, sudah lebih dari 1 juta penumpang yang melewati wilayah Daob 6 Yogyakarta, termasuk stasiun Tugu tentunya, Bre. Nah, untuk prediksi puncak arus balik ini apakah di hari Sabtu ini atau hari Minggu, dan apa antisipasi dari pihak Daob 6? Ya, untuk prediksi puncak ada 2 perkiraan, yaitu apakah
malam nanti ataukah besok pagi. Nah, seperti apa yang akan terjadi nanti, apakah benar malam ini akan terjadi puncaknya atau besok pagi, memang kita masih harus menunggu karena pergerakan jumlah penumpang itu masih sangat fluktuatif. Namun dari data yang kami dapat dari PT KAI Daup 6 Jakarta, memang kereta yang mengarah ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung ini sudah tingkat penjualan tiketnya sudah nyaris 100%. Demikian, Bre. Oh, tapi kalau untuk tiket yang tersedia masih ada hingga hari ini, Michael? Ya, untuk keberangkatan memang masih tersedia, namun sekali lagi stoknya sangat menipis. Jadi jika ada penumpang yang ingin berangkat pada hari ini atau besok, dianjurkan untuk sesegera mungkin membeli tiket, karena memang stok yang tersedia sangat mepet, sangat minim, sudah nyaris 100%. Demikian, Bre. Baik, prediksinya antara Sabtu malam ini atau besok Minggu pagi, dan untuk warga yang ingin berangkat dari stasiun Tugu harus segera membeli tiket agar tidak kehabisan. Terima kasih, Michael Aryawan melaporkan langsung dari stasiun Tugu Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Masih dari Yogyakarta, saudara, untuk Anda wisatawan yang sedang berlibur ke sana tidak harus selalu pulang membawa oleh-oleh gudeg atau bakpia. Nah, kaos lukis karya seniman Yogyakarta juga bisa menjadi pilihan oleh-oleh. Oleh khas Yogyakarta tidak hanya makanan. Kaos lukis karya seniman Taman Sari menawarkan nilai seni dan keunikan. Setiap kaos dibuat terbatas atau limited edition, sehingga setiap desain memiliki ciri khas sendiri. Harga kaos lukis rata-rata 100 ribuan dengan bahan cat berkualitas yang tahan luntur meski dicuci berulang kali. Pembeli juga dapat memesan motif khusus sesuai dengan keinginan. Menariknya, selain berbelanja, pembeli juga bisa belajar teknik dasar melukis langsung dari para seniman, menjadikan kaos lukis ini sebagai alternatif oleh-oleh unik dan bernilai seni dari Yogyakarta. Perkenalkan lukisan ini karena selama ini orang hanya ngerti lukisan itu hanya di dalam bentuk kanvas. Lalu saya mencoba membuat satu inovasi dengan membuat satu kaos yang konsepnya bisa dipakai untuk fashion. Itu di sisi lain saya akan mengenalkan bahwasanya orang itu memberikan satu produk yang konsepnya limited. Jadi original produk dan limited edition. Bagus, kayak apa ya, kita ekspresinya juga dapet gitu ya, karena bapaknya sendiri ngelukis dari imajinasinya sendiri gitu, jadi tanpa harus berpikir panjang, nih misalnya realita harus langsung dilukis gitu, mantap. Kalau untuk harganya gimana? Worth it banget, mantap. Dari Jogja kita beralih ke Jakarta, saudara. Monas masih menjadi salah satu tujuan wisata di Jakarta saat liburan. Bahkan Monas sudah mulai ramai dikunjungi sejak pagi hari tadi. Beginilah suasana liburan di Monas pagi hari ini, saudara. Pengunjung sudah mulai berdatangan sejak Sabtu pagi. Di Monas, pengunjung bisa melihat diorama perjuangan kemerdekaan hingga bisa naik ke pelataran puncak yang menawarkan pemandangan Jakarta dari ketinggian. Beberapa di antara pengunjung juga berolahraga di kawasan wisata Monas. Langsung saja, saudara, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga juru kamera Roy Ilman langsung dari Monas, Jakarta. Selamat pagi, Carla. Pagi hari ini seperti apa kalau dari pantauan Anda? Ini seberapa ramai? Padahal kalau misalnya kita lihat hari Senin sudah pada masuk nih. Pagi Bremana dan juga saudara, lagi-lagi nih Bremana, saya lagi jalan-jalan, Bremana di studio. Yuk jalan-jalan ke Monas. Nih seru banget loh Bremana. Kalau dari pantauan saya tadi pagi ini, masyarakat mulai ramai nih datang ke Monas. Ada yang sejak jam 6 pagi nih mulai beraktivitas berolahraga. Ada yang lari, kemudian ada juga yang main basket, ada juga yang main sepak bola bersama. Lalu kemudian juga dari jam 7 pagi ini udah ngeliat nih banyak masyarakat yang menunggu untuk Museum Diorama Monumen Nasional ini untuk dibuka. Dan tadi saya juga sudah ngobrol-ngobrol nih dengan beberapa pengunjung ini, ternyata tidak hanya dari Jakarta. Ada yang berasal dari luar Jakarta juga loh Bremana dan juga saudara, ada yang dari Subang.
lalu kemudian ada juga yang dari Cirebon, dan juga bahkan ada yang dari Makassar. Nah, untuk mengetahui apa sih yang menjadi magnet bagi wisatawan datang-datang jauh dari luar Jakarta ke Monas, saya akan langsung saja menanyakan kepada salah satu pengunjung di sini. Halo Bapak, Bapak dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Rojali. Pak Rojali, hari ini ke Monas ini sama siapa aja nih Pak? Ini sama keluarga, sama adik ya semualah gitu. Keluarganya siapa aja Pak? Sama anak, istri, saudara, atau ada berapa orang? Anak, istri, sama adik ada berapa orang? Ada 5-an lah, sama 6 sama saya. Oke, berenam nih Pak. Ini Bapak tuh asalnya dari mana? Jakarta kah atau dari luar Jakarta? Dari luar Jakarta. Nah ini Pak, luar Jakarta dari mana nih Pak? Dari Subang. Bang, Bapak jauh-jauh dari Subang mau main ke Monumen Nasional, mau ngeliat apa aja sih Pak? Ya mau lihat di sini soalnya apa ya, baru pertama kali juga sih ajak anak-anak supaya ya biar mengetahui lah yang ada di sini gitu. Mau ada rencana ngeliat diorama atau naik ke Tugu Puncak Monas atau gimana? Tergantung anak-anak aja, kayaknya mah mau naik kayaknya mah gitu. Oke. Nah Bapak ini di sini dari jam berapa Pak? Dari jam 7 tadi, jam 7. Oke, Pak, selain tadi mungkin ini baru pertama kali ya ini ke Monas. Ini gimana nih Pak setelah lihat ini kawasan Monas, memang belum masuk ke museumnya ini. Sepenglihatan Bapak pertama kali di sini gimana nih pendapatnya? Apa ya, suasananya enak gitu ya, banyak orang gitu. Kayaknya mah apa ya senang lah gitu lihatnya tuh, pemandangannya juga bagus gitu, bersih gitu, nyaman gitu, enak buat nongkrong, buat olahraga. Kayaknya mah senang aja gitu, keluarga juga pada suka gitu, anak-anak juga pada senyum-senyum lah kayak gitu, enak lah. Oke, Bapak kalau untuk harganya sendiri gimana nih Pak? Masih ramah di kantong? Ya masih ramah, relatif lah, pasti ramah gitu. Setelah ini mau kemana lagi Pak selain ke Monas? Belum ada rencana sih, ntar diskusi lagi sama keluarga gitu. Oke, terima kasih Pak Rojali, selamat berjalan-jalan bersama dengan keluarga tercinta. Selamat tahun baru Pak. Nah demikian tadi perbincangan saya dengan salah satu pengunjung di kawasan Monas. Ini memang tadi mengatakan jauh-jauh dari Subang ke Jakarta untuk melihat Monas karena baru pertama kalinya nih datang ke Monumen Nasional. Dan seperti yang di belakang saya saat ini, Bremana dan juga saudara, ini lihat ada antrian ataupun para pengunjung yang akan memasuki kawasan Museum Diorama Nasional. Tadi tidak hanya pengunjung yang datang pada saat ini sekarang, sudah terlihat ada yang mengantri untuk masuk ke kawasan Museum Diorama Monumen Nasional. Tadi antrian sempat terjadi pada pukul 8:10 ini, masyarakat sudah mengantri lumayan agak panjang ya untuk pagi hari untuk memasuki kawasan Diorama Monas. Dan saat ini kloter selanjutnya ini menggunakan shuttle yang memang sudah disediakan secara gratis dari pengelola Monas untuk para pengunjung yang hendak memasuki kawasan Museum Diorama Monumen Nasional. Dan untuk Anda yang hari ini juga ingin berkunjung ke Museum Nasional, memang untuk cuaca saat ini Bremana dan juga saudara ini agak rintik-rintik, jadi jangan lupa bawa payung ataupun jas hujan untuk jaga-jaga seandainya nanti hujan jadi nggak kebasahan. Dan untuk jam berkunjungnya untuk Monumen Nasional ini untuk hari Selasa dan Jumat jam operasionalnya, dan untuk hari ini akan buka hingga pukul 10 malam. Kembali ke studio Bremana. Carla cepat masuk ini, pada ngantri, ntar takutnya kamu nggak kebagian tempat, nggak kebagian tiket loh ya. Nanti saya akan nyusul ke sana setelah siaran. Terima kasih Claudia Carla dan juga juru kamera Roy Ilman langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Selamat nonton, selamat ke museum ya. Sementara itu saudara, dari Jawa Timur ini menikmati libur tahun baru, kayu tangan heritage menjadi pilihan wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang. Beragam kegiatan bisa dilakukan seperti jalan-jalan santai hingga wisata kuliner. Berikut informasi selengkapnya dari jurnalis Kompas TV, Nadifa Rahma. Dalam suasana libur tahun baru, ternyata di wisata kayu tangan heritage ini masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Semakin malam ternyata masih ramai dan semakin ramai karena di sini banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan. Selain nongkrong-nongkrong dan juga jalan-jalan di sekitar koridor sini, ternyata banyak sekali UMKM dan juga kafe-kafe yang bisa Anda kunjungi jika berkunjung ke wisata kayu tangan heritage. Saya mau nanya-nanya nih ke salah satu pengunjung wisatawan yang hadir
ada datang ke Kayu Tangan Heritage ini. Halo, selamat malam Kak. Ini dari mana dan namanya siapa nih? Oke, nama aku Aisyah Kirani Larasati, aku dari Banda Aceh. Oke, di sini liburan ya jauh-jauh dari Aceh sama siapa aja sih? Di sini aku bareng teman-teman aku sih, ini ada teman-teman aku, ada mama juga. Lagi liburan, pinginnya ke sini. Nah, kenapa tuh pingin ke Kayu Tangan Heritage? Karena di sini menurut aku kayak cocok aja sih suasananya sama tempat-tempatnya, banyak makanan juga, banyak tempat-tempat buat ngafe-ngafe gitu menurut. Oke, di sini udah ngapain aja nih? Udah ke Pedi, terus barusan ke ini, ke snack kita juga. Beli-belilah pokoknya sama makan-makan. Oke, jalan-jalan ya. Kenapa sih milih malam-malam ke Kayu Tangan? Apa ya? Karena sejuk juga, lampu-lampunya bagus. Kayak apa ya? City like di kota-kota gitu. Oke, terima kasih Kakak. Selamat berlibur ya. Nah, ternyata banyak sekali ya yang bisa dilakukan di Kayu Tangan Heritage ini. Selain nongkrong dan jalan-jalan, ternyata banyak yang bisa dibeli di sini. Nah, dari Kota Malang, Nadifa Rahma, Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Jangan kemana-mana, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya soal padel yang sejatinya sekarang bukan olahraga baru, tapi kini tumbuh pesat di 90 negara. Sesaat lagi. Akhirnya kita berada di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi. Saudara, informasi dari dunia olahraga. Padel sejatinya bukan olahraga baru. Jenis olahraga yang tengah digandrungi di Indonesia ini pertama kali populer di Andalusia, Spanyol pada tahun 70-an. Berdasarkan data global Padel 2025 Playtomic, olahraga ini berkembang pesat di lebih dari 90 negara. Di antaranya Inggris, Portugal, Belanda, Amerika Serikat, dan Indonesia. Asosiasi Tenis Rumput memperkirakan lebih dari 400.000 orang Inggris bermain padel setidaknya sekali pada tahun 2025. Lapangan padel sangat umum ditemukan di Spanyol. Tak hanya di taman-taman, lapangan padel juga seringkali berada di kompleks perumahan yang baru dibangun. Di level profesional, Spanyol mendominasi. Saat ini, 7 dari 10 atlet pria teratas di dunia merupakan pemain Spanyol berdasarkan data yang dirilis Federasi Padel Internasional FIP. FIP mengatakan olahraga ini berkembang pesat di luar basis tradisionalnya Spanyol dan Argentina. Perkembangan sangat pesat terjadi di seluruh Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. Jadi kapan nih kita padel? Masa kamu ke Curug terus tiap hari Minggu? Padel lah. Enggak, pertanyaannya, kamu padel nggak? Enggak. Ini kita nantikan nanti. Siapa tahu ada yang bisa mempengaruhi saya untuk ikut-ikutan padel gitu ya. Biar kita sehat, biar kita happy katanya sih. Nah itu dia, nanti kita biar bisa 2026 ini makin tambah sehat ya. Betul, sehat fisik, sehat mental juga. Dan sehat keuangan. Sehat keuangan. Informasi tadi sekaligus jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Dan saya Bremana Tenaya undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.